kepada Tuhan semua. Alkitab mencatat Bapak Ibu di dalam firman Allah tentang bahasa atau kata jangan takut ada 365 kali disebut di dalam Alkitab kata jangan takut. Artinya 365 itu mewakili tanggal dari 1 Januari sampai 31 Januari. Artinya setiap hari ada jaminan firman Allah, jangan takut karena Allah menyertai kita. Tergantung kepada saudara dan saya. Allah adalah Immanuel. Janji firman Allah bagi kita semua Bapak Ibu bahwa Dia adalah Allah Jehovah Jireh. Tuhan akan mencukupi. Dia adalah Yehova Nisi. Tuhan adalah panciku. Dia adalah Yehova Rafa. Tuhan yang menyembuhkan. Dia adalah Yehova Sabaoth. Dia yang Tuhan yang menjadi bala tentara bagi kita. Dia adalah Yehova Shalom. Tuhan yang selalu memberi damai sukacita bagi kita. Dia adalah Yehova Syamah, di mana Tuhan Maha Hadir. Dia adalah Yehova Tsidkenu, Tuhan keselamatan kita. Janji Tuhan terlalu banyak untuk kita. Mengapa PGI memberikan judul ini? Inti dari semua ini adalah pergi beritakan Injil. Jangan takut, aku menyertai kamu. Saya rindu kerukunan bukan hanya sanggar, tapi kata orang semua KKSU, orang bergandengan tangan. Kegiatan yang dilakukan panitia, yang pertama adalah berbagi kasih yang dipimpin langsung oleh Ibu Like. Terima kasih Ibu telah mensupport panitia, di mana boleh menyelenggarakan berbagi kasih untuk anak-anak yang ada di seputar Perumnas, tapi juga di Jalan Victoria. Pendanaan, sumber pendanaan yang pertama diperoleh dari spontanitas panitia. Yang kedua, kegiatan basar. Yang ketiga, donatur. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama panitia, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Penjabat Wali Kota Sorong, Bapak George Jarangga, yang tentunya telah mengizinkan kami panitia untuk menggunakan gedung yang megah ini untuk kita boleh laksanakan ibadah Paskah. Ucapan terima kasih berikut kami sampaikan kepada Bapak Dr. Ferdinand Risa Masuk SE MSc AGR, yang juga merupakan salah satu donatur yang telah memberikan bantuan kepada kami. Kemudian kepada Bapak Robert Yopi Kardinal SAB, juga secara internal dari KKSU kami juga sampaikan terima kasih kepada ketum kita Bapak Insinyur Wen Sompi, dan juga Ibu Like, yang tentunya telah banyak memberi dukungan di mana dapat kami laksanakan kegiatan-kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Saudara Ketua K3MS, dengan kasih Pak Jens, juga salah satu anggota dewan kita dari warga KKSU Bapak Roni C. Pande, yang juga telah membantu kami semua. Kemudian ucapan-ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang juga telah menopang kami panitia sehingga terselenggaranya seluruh agenda kegiatan ini. Saya hanya ingin menyampaikan sebagai umat yang percaya, saya pribadi, istilah Paskah itu ibarat atau identik dengan kebangkitan Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya dalam hal ini hanya akan menambahkan sedikit dalam rangka peringatan ibadah Paskah pada malam hari ini, sesuai dengan subtema juga yang akhir itu disebutkan karena torang semua basudara. Jadi dalam hal ini saya menyampaikan supaya kesatuan dan persatuan
masyarakat warga Sulawesi Utara, khususnya yang warga KKSU Kota Sorong, semakin mempererat tali kasih persaudaraan, persatuan, kesatuan, damai, terutama dalam kehidupan kita, dalam keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya untuk Kota Sorong yang kita cintai. Semoga damai dan sukacita pasca pada kesempatan tahun 2023 ini selalu hadir dalam kehidupan kita. Sedikit mungkin saya menambahkan pada kesempatan ini, saya mohon izin untuk Pak Sekda berdua, ini hanya khusus untuk warga Sulawesi Utara yang kebetulan hadir pada saat ini. Saya ingin menyampaikan, dengan terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya yang kita cintai ini, kami dari unsur KKSU Kota Sorong ada berwacana ingin membentuk KKSU Provinsi Papua Barat Daya. Jadi dalam hal ini saya ingin bertanya kepada masyarakat, khususnya anggota KKSU Kota Sorong, kira-kira wacana yang kita inginkan ini apa disetujui oleh masyarakat atau tidak? Karena kebetulan dalam hal ini KKSU ada yang sudah terbentuk di Sorong Raya ini ada 5 Pak Sek. Jadi Maibrat, Tambro, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, mungkin Sorong Selatan. Tapi dalam hal ini Sorong Selatan belum ada KKSU-nya, yang ada itu adalah Kawanua. Tapi mereka juga sudah menyatakan sikap mendukung. Kebetulan pada saat ini hadir itu yang ingin saya tekankan, semoga ini kalau memang disetujui supaya kita warga Sulawesi Utara jangan ada lagi yang untuk terpecah-pecah. Ya mungkin ada selentingan
Bapak Ibu Saudara, keluarga besar kerukunan keluarga Sulawesi Utara KKSU yang berbahagia pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh ada sampai sore hari ini semua karena perkenan Tuhan, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan pada sore hari ini, lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tadi kita sudah melihat tarian penyambutan, tarian Maengket yang begitu indah, begitu cantik. Selanjutnya mari kita memusatkan pikiran kita, hati kita. Kita akan segera masuk dalam ibadah perayaan Paskah Kerukunan Keluarga Sulawesi Utara, Kota Sorong tahun 2023. Kita berikan aplaus yang meriah bagi Tuhan di sore hari ini. Baik, kita akan segera buka ibadah kita di dalam doa. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Amin. kami sore hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah hanya nama Yesus Kristus saja yang kami puji dan kami muliakan. Hamba berdoa menyerahkan hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan sore hari ini. Tuhan tolong, Tuhan urapi dan Tuhan pakai sehingga kemuliaan Tuhan boleh ada dalam ruangan ini. Nama Yesus Kristus kami puji dan kami muliakan. Kami habiskan ibadah kami sore hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kiranya boleh jadi dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, umat-umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Ricky Demonta yang sudah membuka ibadah kita di dalam doa. Saudara bersuka cita sore hari ini, yang bersuka cita lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan, sehingga kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Untuk itu mari kita mau bersuka cita di sore hari ini, kita mau bergembira. Untuk itu saya jemput lagi kita bangkit berdiri, kita angkat sebuah pujian yang girang-girang. Haleluya. Dia mati
Mari kita bekerja ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang menjadi masalah saya dan saudara, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik. Asal kita tetap yakin, kita tetap percaya, Dia Allah yang sanggup dan Allah yang senantiasa menyediakan jalan keluar yang terbaik. Haleluya Yesus. Katakan, ku yakin saat kau
perayaan Paskah malam ini benar-benar Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Kerukunan KKSU sekota Sorong boleh diberkati oleh Tuhan lewat perayaan Paskah malam ini. Berbicara banyak Tuhan bagi kami semua, sebab kami anak-anakmu siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Salam kami di Papua Barat, hampir saja Papua Barat Daya. Saya dari Papua Barat. Salam kami di sana ketika saya mengatakan shalom, Bapak Ibu katakan damai di hati. Waktu saya katakan damai di hati, Bapak Ibu katakan angkat tangan, katakan kemuliaan bagi Allah. Oke, bisa? Shalom. Damai di hati. Amin. Kemuliaan bagi Allah. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk panitia yang mengizinkan saya dari Papua Barat ada di tempat ini. Saya baru pulang dan hari ini kembali ada di Kota Sorong, kabupaten atau provinsi yang baru dilahirkan. Puji Tuhan ada Bapak pejabat di tempat ini. Semoga provinsi yang sudah diberikan oleh PGI. Setelah itu silakan berdiri karena kita akan membaca firman Allah ini bersama-sama. Matius 28 ayat 7 dan ayat yang 10. Kita baca bersama-sama ayat 7, lalu kita lompat ke ayat yang 10. Dalam hitungan 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan segera terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, bukan saja sebagai pembaca dan sebagai pendengar, tetapi pelaku-pelaku firman Allah. PGI memberikan judul, Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Lalu subtemanya Paskah Yesus Kristus, atau saya tambahkan kebangkitan Kristus, mempererat dan mempersatukan warga kerukunan keluarga Sulawesi Utara atau KKSU Kota Sorong. Karena torang semua basodara. So, basodara, tapi kenapa itu kursi kosong? Saya baca subtema ini agak tergelitik sedikit. Kiapa orang ini susah mau kumpul? Kiapa orang susah kalau ibadah? What happened with you? Tanya pada rumput yang bergoyang. Oh, atau tanya kepada diri sendiri. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tentunya yang memberikan subtema ini tidak main-main. Angkat tangan, siapa yang bikin ini subtema? Haleluya. Saya betul kaget. Karena jujur, saya orang Sangir, orang Siau, marnya ndak besar di Siau. Orang Siau itu obote atau sombong. Saya ndak lahir di Siau, tetapi saya sangat menghargai bahasa Siau. Kadang-kadang mungkin salah, it's okay, no problem. But saya menghargai, saya orang Siau. Saya tidak langsung bahasa Melayu atau bahasa Jakarta, kata orang Jakarta. Kita besar di Jakarta, kita pepapi tidak besar di Jakarta juga. Mar kalau bahasa Siau kasih. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita membaca firman Allah tadi, kalau kita perhatikan ayat 7 dan ayat yang 10, sebenarnya isinya sama, hanya yang memberi perintah itu yang berbeda. Yang pertama yang memberi perintah itu malaikat kepada para wanita-wanita hebat yang datang ke kubur. Kubur itu sudah kosong
Easter for you. Selamat Paskah untuk Anda semua. Puji Tuhan, saya kurang lebih 60 kali merayakan Paskah di Israel dan 200 kali dari Israel. Baru pulang beberapa bulan, 1 bulan lalu dengan Pak Jimmy Kalimasa. Perintah yang pertama oleh malaikat kepada para wanita, ibu-ibu. Sekarang nanti sorga penuh deh ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini paling cepat kalau yang namanya rohani. Karena memikir apa usia setua. Sudah jauh memikir apa deh. Cari ke Tuhan. Karena apa? Kaki sebelah sudah dikubur, kaki sebelah di dunia. Perhatikan baik firman Allah ini. Para wanita, saya rindu KKSU. Di dalamnya ada para wanita. Jadilah wanita penggerak di dalam organisasi. Bukan wanita pembawa berita hoax. Bukan Carlota. Amin. Perintah pertama itu oleh malaikat kepada para wanita. Perintah kedua itu oleh Yesus sendiri. Pergi ke Galilea. Saya akan bertemu dengan murid-murid di Galilea. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi pertanyaan, mengapa Yesus bangkit lalu mau ke Galilea, mau berjumpa dengan murid-murid Galilea? Ada apa? What's wrong in Galilee? Ada apa di Galilea? Saya berulang kali ke Galilea, tidak pernah pasti. Mau ingin terus pergi, marahnya tergantung Pemda. Karena saya dipakai oleh Pemda Provinsi Papua Barat dari zaman Behela sana, dari 2000 sampai kemarin. Hitung Jo, 1 tahun saya bisa 5 kali. Hitung Jo. Tapi saya tidak pernah bosan ke Galilea. Sedikit latar belakang tentang Galilea. Mengapa Galilea? 3 tahun Yesus ada di dunia, hampir 2 tahun dia berkarya misi dijalankan yang namanya Galilea. Kenapa Galilea? Kalau kita melihat dari sejarah yang sangat panjang di zaman Perjanjian Lama sampai di Perjanjian Baru, bukti cukup kuat bahwa penduduk Galilea di zaman Yesus itu bangsa-bangsa lain yang tinggal di sana. Orang Yahudi hanya minoritas. Dan pelayanan Yesus terbanyak mujizat terjadi itu di Galilea. Apa maksud Yesus berbicara kepada para wanita? Apa maksud malaikat menyuruh wanita-wanita ini berbicara kepada murid-murid? Bilang, kita orang baku dapat di Galilea. Apa di Galilea? Kenapa di Galilea? What happened in Galilea? What's wrong in Galilee? Karena karya Yesus banyak di sana. Karena Yesus mau menunjukkan kepada dunia, Yesus memproklamirkan kepada dunia, saya mau ke Galilea, di sana ada banyak orang-orang yang perlu diselamatkan. Kita lihat firman Tuhan, jangan kita bicara banyak. Matius 4 ayat 15 sampai 17. Dengarkan saya baca. Di tanah Sebulun dan tanah Naftali, jalan ke laut, ke daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Artinya tidak usah kita khotbah banyak-banyak, panjang-panjang. Yesus mau menampakkan diri dengan murid-murid di Galilea karena ada misi besar supaya orang-orang di Galilea bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Amin Bapak Ibu. Kita tidak butuh patok kayu salib. Kita tidak butuh pakai kalung emas salib yang besar-besar. Kita tidak butuh gambar yang hebat, yang bagus di dinding tentang Yesus. Yang Yesus butuhkan untuk kerukunan KKSU Kota Sorong. Maukah engkau ke Galilea untuk menobatkan orang-orang? Galilea ada di sekitarmu. Mungkin keluargamu, mungkin istrimu, mungkin suamimu, mungkin anak-anakmu. Itulah Galilea yang harus dibawa, dimenangkan kepada Kristus. Amin. Perayaan Paskah
saya ingat waktu kecil, saya pernah ke Siau, dibawa oleh papi saya dibaptis di Sarani. Kita pe Mama Sarani itu Famtamaka. So sampai hari ini I don't know where are. Mereka tidak tahu di mana, saya tidak kenal karena masih kecil kita dibaptis. Dan kita kaget masuk di gereja, di sebelah sini macam tadi masuk, you left there, you right there. Saya bingung, orang siapa sangat di sana, yang mana di sini. Wah, ini mau ibadah sudah Jo, campur Jo. Siapa kau sangat di sini, mana ada di sini. Turun dari Sulawesi Utara, turunlah saudara. Amin. Hilangkan tembok-tembok ini ketika kita mau menjadi berkat untuk orang lain. Hilangkan tembok-tembok pemisah. Oh kita kok ini, oh kita kok begini. Dulu papi saya rupanya punya sifat seperti ini. Orang Siau punya sifat seperti ini. Apalagi kalau dia punya ekonomi menengah ke atas, oh dia tambah ke atas. Ya. Kalau yang datang, lihat dulu siapa yang datang. Kalau orang kaya, suruh duduk, buka pintu muka. Kalau yang biasa-biasa, buka juga pintu belakang, masuk dari belakang. Oh haleluya. Di dalam kerajaan sorga tidak ada miskin dan kaya, kita sama di hadapan Tuhan. Untuk itu Yesus punya misi besar. Dia mau menampakkan diri kepada murid-muridnya di Galilea. Tapi sebelum murid-murid menikmati penangkapan atau apa yang Yesus mau karyakan di sana, atau Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, dia menampakkan diri kepada wanita-wanita hebat ini. Saya senang dengan bagian yang saya baca. Dikatakan bahwa mereka ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Hai para wanita hebat, engkau spesial di mata Tuhan. Amin. So, suamiku 3 tahun yang lalu pass away, sudah meninggal. Jadi I live alone now. Saya hidup sendiri sekarang. Ya, jangan kore-kore. Nanti orang Siau lihat kan. So, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita para wanita sungguh-sungguh dengan Tuhan, sungguh-sungguh mengabdikan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan menampakkan dirinya kepada kita dengan cara yang Tuhan sendiri mau. Sebelum Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, suruh ke Galilea. Kira-kira siapa yang tahu jarak Yerusalem ke Galilea? Jauh saudara. Orang kalau naik bis berjam-jam sampai Hosa di jalan. Tunggu stop dulu, kita mesti minum, mesti makan, ke toilet dan lain sebagainya, baru orang sampai di Galilea. Yerusalem Galilea cukup jauh. Yesus bilang, jangan takut. Pergi sampaikan kepada saudara-saudara, aku akan berjumpa dengan mereka di Galilea. Sebelum Yesus memproklamirkan dirinya, kebangkitannya kepada murid-murid, pertama dia datang kepada para wanita. Untuk itu ibu-ibu hebat, saya percaya di acara ini berlangsung ibu-ibu nafas di sini. Perayaan Paskah ini menegaskan juga PGI memberikan tema ini tidak sembarang. Kita semua diperintahkan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Yang kedua, dalam tema ini dikatakan jangan takut. Jangan takut ini disampaikan kepada para wanita-wanita hebat ini. Mengapa Yesus sampaikan katakan jangan takut? Malaikat juga katakan jangan takut. Karena wanita punya kelemahan itu. Kata saya sangat takut. Serahkan kepada Tuhan semua. Alkitab mencatat Bapak Ibu di dalam firman Allah tentang bahasa atau kata jangan takut ada 365 kali disebut di dalam Alkitab kata jangan takut. Artinya 365 itu mewakili tanggal dari 1 Januari sampai 31 Januari. Artinya setiap hari ada jaminan firman Allah jangan takut karena Allah menyertai kita. Tergantung kepada saudara dan saya. Apakah mau pegang firman itu? Firman ini sudah diserahkan ada 365 kali kata jangan takut dalam Alkitab. So itu baca Alkitab. Jangan
Orang Sangir dulu punya istilah porkas, apa sekarang ya? Apa? Toger. So tutup, sekarang ulang lagi. Haleluya. Dan saya lihat yang beli toger ini, aduh, berasnya nggak beli tapi beli toger ada. Berasnya nggak ada. Haleluya. Beli rokok ada, untuk berasnya nggak ada. Amin. Stop. Berhenti dari kehidupan yang seperti ini, bertobat. Yang kedua, kalau kita bertobat, kita hidup dalam Kristus, ada jaminan. Tidak takut karena ada jaminan dari firman Allah. Jangan takut. Sekarang kita takut. Takut jangan-jangan ada gempa bumi. Jangan-jangan kamu suami diambil orang. Haleluya. Kalau saya tidak takut karena suami saya seterata. Saya bebas melayani Tuhan, tetapi ketika ada orang yang bilang, oh no, hidup saya hanya untuk melayani Tuhan saja, tidak untuk apa nih menikah. Aduh, kita sudah menikah 40 tahun, kok mau menikah ulang? Begini soal 60 tahun ini sayang. Nah, jangan pikir kita di sini ada bilang masih cantik. Apanya yang cantik? Ya, nggak ada. Semua akan pudar. Tetapi di dalam Kristus kita tidak pernah akan pudar. Ada semangat baru, ada sesuatu yang baru, karena hidup kita diperbaharui dari hari lepas hari, karena ada jaminan firman Allah. Jangan takut. Allah adalah Immanuel. Janji firman Allah bagi kita semua Bapak Ibu, bahwa Dia adalah Allah Jehovah Jireh. Tuhan akan mencukupi. Dia adalah Yehova Nisi. Tuhan adalah panciku. Dia adalah Yehova Rafa. Tuhan yang menyembuhkan. Dia adalah Yehova Sabaoth. Dia yang Tuhan yang menjadi bala tentara bagi kita. Dia adalah Yehova Shalom. Tuhan yang selalu memberi damai sukacita bagi kita. Dia adalah Yehova Shammah, di mana Tuhan Maha Hadir. Dia adalah Yehova Tsidkenu, Tuhan keselamatan kita. Janji Tuhan terlalu banyak untuk kita. Mengapa PGI memberikan judul ini? Inti dari semua ini adalah pergi beritakan Injil. Jangan takut, aku menyertai kamu. Jangan takut, aku ada bersama dengan kamu. Kiranya berita kebangkitan Kristus lewat tema dan juga subtema yang diberikan oleh penggagas, ya, pasca Yesus Kristus mempererat dan mempersatukan warga kerukunan keluarga Sulawesi Utara, KKSU Kota Sorong, karena torang semua bersaudara. Kiranya perayaan Paskah atau kebangkitan Kristus benar-benar mempererat, mempersatukan warga kerukunan keluarga Sulawesi Utara, Kota Sorong dan sekitarnya, karena torang semua bersaudara. Saya rindu kerukunan bukan hanya Sangir, tapi katorang semua KKSU, torang bergandengan tangan. Di dalam setiap kerukunan kita, jangan cuma bicara mau makan apa, mau bikin apa, mau pesta apa. No, tolong bicara bagaimana kita selamatkan jiwa untuk Kristus. Karena satu hari kelak kita akan ditanya, apa yang kau bawa kepada Kristus? Waktu meninggal tidak bawa apa-apa. Mudah-mudahan diterima di sorga. Kira-kira bisa ke tidak? Itu kembali kepada saudara. Karena keselamatan itu bukan karena ayahnya pendeta, ibunya pendeta, saudaranya pendeta, adiknya pendeta. No way. Keselamatan itu back to the self. Apakah engkau percaya kepada Kristus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Itu Yesus katakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan yang kedua, jangan takut. Tidak usah takut untuk hidup ini. Jalani. Kalau kita benar, Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Tapi kalau kita orang menjadi masalah di sekeliling kita, ya jelas kita akan menjadi masalah kan? Tapi kalau kita menjalani benar-benar bersama Tuhan, Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Kiranya firman Allah menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Hamba-Mu selesai berbicara. Roh Kudus, Engkau adalah guru kami yang agung. Terjemahkan kebenaran firman Allah dengan baik dan benar bagi kami semua.
ada pesan lewat tema yang diberikan oleh PGI bahwa kami harus ke Galilea seperti murid-murid. Galilea yang ada di sekeliling kami, mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak-anak, mungkin komunitas kami, ada banyak yang hidup tidak memuliakan Tuhan. Biarlah kami Tuhan memproklamirkan namamu di tengah-tengah mereka, dan ada banyak jiwa akan dimenangkan bagi Kristus. Dan janji juga firman Allah bahwa jangan takut, Tuhan menyertai kami sampai kapanpun. Penyertaan itu sempurna. Ada 365 kali kata jangan takut di dalam Alkitab. Itu memberikan kami Tuhan kekuatan bahwa Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada, jaminan firman Tuhan selalu ada bagi kami. Kiranya Tuhan berbicara bagi kami semua lewat kerukunan KKSU Sorong. Firman Allah malam hari ini boleh Tuhan menolong kami, memotivasi kami. Kami tidak sekedar berkumpul, kami tidak hanya sekedar menjadi warga kerukunan keluarga Sulawesi Utara, tetapi di dalamnya ada visi Tuhan dijalankan, ada misi Tuhan yang besar di dalamnya. Dan kiranya lewat kerukunan keluarga ini Tuhan boleh menyampaikan kasih Allah bagi banyak orang, bukan hanya di lingkungan kami, tapi KKSU boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menyatakan kepada orang lain, jangan takut, Allah menyertai kita semua. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Hambamu selesai berbicara, kiranya Tuhan sendiri yang meneruskan kebenaran ini, memeteraikannya di dalam hati kami semua, dan biarlah ini menjadi berkat bagi kami untuk kami menjalani, memperingati kebangkitan-Mu yang membawa kemenangan, bukan saja kepada kami pribadi, tapi juga bagi orang lain yang akan kami temui. Kami akan menyampaikan kabar tentang kebangkitan yang membawa kemenangan itu. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur untuk pemberitaan firman Allah siang atau sore hari ini. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Seberapa banyak kita yang diberkati Tuhan lewat firman di sore hari ini? Lambaikan tanganmu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Emma Ellen yang sudah menyampaikan firman di sore hari ini. Mari, seperti tadi yang Ibu Pendeta katakan bahwa jangan takut, sebarkan firman dan menangkan jiwa, karena Tuhan senantiasa menyertai kita semua, keluarga besar KKSU Kota Sorong yang ada di sore hari ini. Amin. Baik, kita akan segera beralih pada acara selanjutnya. Sebelum kita meletakkan persembahan, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh paduan suara IKNU, Ikatan Keluarga Nusa Utara, akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan
Bagi tanah Papua Barat Daya, Kota Sorong di mana kami ada, kami berdoa biar Tuhan pakai mereka, sehingga melalui kepemimpinan mereka Tuhan membawa masyarakat yang ada untuk terus menikmati dan merasakan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Kami semua yang sudah hadir pada kesempatan ini, hamba berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang tahu dan Tuhan Allah yang mengatur semuanya. Karenanya Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong dan memberkati setiap kami, keluarga rumah tangga, setiap kami yang hadir pada saat ini. Biar berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Bahkan warga Sulawesi Utara yang tidak sempat bersama-sama dengan kami pada kesempatan di sore malam hari ini, kami juga berdoa biar Tuhan memberkati mereka sebagaimana berkat yang kami peroleh melalui perayaan Paskah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, ini syukur dan doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan kepada Allah Bapa di dalam surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Kimon yang sudah membawakan kita dalam doa persembahan syukur dan doa syafaat. Selanjutnya kita masih mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara K3MS. Kami persilahkan. Sekali lagi persembahan pujian.
kepadamu Bapa di sorga. Kalau kami boleh Tuhan KKSU Kota Sorong boleh merayakan ibadah Paskah hari ini, semua terjadi pada di malam hari ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dengarkan apa kata firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan membawa hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, angkatlah kedua tanganmu. Ini kami Tuhan, kami rindu di perayaan Paskah ini memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan kami tahu ada janji penyertaan Tuhan bagi kami. Kami tidak perlu takut. Terima kasih Bapak. Pegang tangan kami, bawa kami Tuhan dari tanda heran satu kepada tanda heran yang lain. Melihat kemuliaan Allah akan dinyatakan di Kota Sorong, dalam pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, dalam pemerintahan Kota Sorong. Kami Allah akan melihat kemuliaan Allah. Damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus, penyertaan yang sempurna menyertai kami semua dari saat ini terus kekal sampai hari Maranatha. Yesus datang di awan-awan. Yang percaya kita katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk. Baik, ibadah kita telah selesai. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC yang bertugas di sore hari ini. Kami persilakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kepada Bapak Ibu di bagian kiri dan kanan, muka belakang, Bapak Ibu sekalian, katakan selamat Paskah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Elon Wanma Yakobus MA yang sudah melayani kita dalam ibadah Paskah kerukunan keluarga Sulawesi Utara. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mengikuti laporan panitia yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Paskah Kerukunan Keluarga Sulawesi Utara Kota Sorong. Kami sebut dan silakan Bapak Tepilus Bola Timuhe SE. Salam. Tabea malam baik semua. Yang saya hormati pejabat Sekda Provinsi Papua Barat, dengan kasih saya sebut Bapak Sekian SE ME. Yang saya hormati PJ Wali Kota Sorong yang diwakili oleh Bapak Sekda. Selamat malam Bapak. Yang saya hormati Ketua KKSU Kota Sorong, dengan kasih Bapak Insinyur Wen Songti. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya. Yang saya hormati Ketua-Ketua Ikatan Pilar Pendukung Kerukunan Keluarga Sulawesi Utara. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh anggota persekutuan yang hadir pada malam hari ini, dan yang saya hormati, saya banggakan hamba Tuhan dengan kasih Ibu Emma Ellen Yakobus, Sarjana Teologi MA. Yang saya hormati hamba-hamba Tuhan yang ada dalam persekutuan Kerukunan Keluarga Sulawesi Utara, yang juga pada malam hari ini terlibat dalam pelayanan ini. Yang menjadi dasar panitia pelaksanaan
Pasca KKSU 2023 Kerukunan Keluarga Sulawesi Utara adalah surat keputusan Badan Pengurus KKSU Kota Sorong nomor 02/SK/SRJP/SRG/Romawi 2 tahun 2023 tentang penunjukan dan penetapan panitia Pasca 2023 dan lepas sambut tahun 2023-2024 Kerukunan Keluarga Sulawesi Utara. Kegiatan yang dilakukan panitia, yang pertama adalah berbagi kasih yang dipimpin langsung oleh Ibu Like. Terima kasih Ibu telah mensupport panitia di mana boleh menyelenggarakan berbagi kasih untuk anak-anak yang ada di seputar Perumnas tapi juga di Jalan Victoria. Kemudian yang terakhir adalah ibadah pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu hadirin undangan yang boleh mengambil bagian. Kemudian sumber-sumber pendanaan. Sumber pendanaan yang pertama diperoleh dari spontanitas panitia. Yang kedua, kegiatan basar. Yang ketiga, donatur. Oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama panitia kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Penjabat Wali Kota Sorong, Bapak George Jarangga, yang tentunya telah mengizinkan kami panitia untuk menggunakan gedung yang megah ini untuk kita boleh laksanakan ibadah Paskah. Ucapan terima kasih berikut kami sampaikan kepada Bapak Dr. Ferdinand Risa Masuk SE MSc AGR yang juga merupakan salah satu donatur yang telah memberikan bantuan kepada kami. Kemudian kepada Bapak Robert Yopi Kardinal SAB, juga secara internal dari KKSU kami juga sampaikan terima kasih kepada ketum kita Bapak Insinyur Wen Sompi, tapi juga Ibu Like yang tentunya telah banyak memberi dukungan di mana dapat kami laksanakan kegiatan-kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Saudara Ketua K3NS dengan kasih Pak Jens, juga salah satu anggota Dewan kita dari warga KKSU Bapak Roni C. Pande yang juga telah membantu kami semua. Kemudian ucapan-ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang juga telah menopang kami panitia sehingga terselenggaranya seluruh agenda kegiatan ini. Dari tempat ini kami atas nama panitia bahkan keluarga besar Kerukunan Sulawesi Utara menyampaikan banyak terima kasih kepada kita semua yang hadir, tetap juga kepada Bapak Penjabat Sekda Provinsi Papua Barat, Sekda Kota Sorong selaku pejabat, tapi juga tidak lupa yang hadir Bapak anggota DPR Provinsi Papua Barat dengan kasih Bapak Yongki yang juga telah mengambil bagian bersama. Demikian yang boleh kami sampaikan laporan kami panitia. Kiranya semua kebaikan, semua dukungan dana, dukungan moral yang diberikan kepada kami, juga Bapak Ketua Umum dan seluruh badan pengurus yang telah mempercayakan tugas ini, kiranya Tuhan memberkati menolong kita semua sehingga ke depan kami akan melakukan lebih baik daripada apa yang dapat kami lakukan pada hari ini. Demikian penyampaian kami, waktu kami kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Ketua Kegiatan Panitia Pasca KKSU. Kami mohon kesediaan dari hadirin sekalian untuk kita akan menyaksikan persembahan tarian dari Sanggar Tari Etnik Papua dari Remu
Mari kita berikan aplaus yang meriah. Hal-hal mistik dan selanjutnya diceritakan secara singkat, dibuat dalam bentuk tari-tarian yang disebut tarian penginjilan.
kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Aku datang di hadapanmu dengan semua kelemahanku, dengan hati yang hancur, dengan penyesalan. Memohon belas kasihan-Mu atas hidupku. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dan hari ini dengar panggilan Tuhan. Mari semua tentara Tuhan, sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini dan berperang bagi Allah. Yeah. Sorong. Sekali lagi aplausnya untuk anak-anak kita. Selanjutnya kita akan mengikuti sambutan-sambutan. Dan sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Utara yang membawahi 3 pilar: Kerukunan Keluarga Kawanua Maesa Sorong, Ikatan Keluarga Nusa Utara, dan Kerukunan Sanyet Talaut. Kami sebut dan silakan Bapak Insinyur W. Sobi. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati hamba Tuhan yang telah memimpin kita dalam ibadah pada sore menjelang malam hari ini, yang saya sebut dengan kasih Ibu Pendeta Emma Ellen Wanma Yakubus MA, para hamba-hamba Tuhan yang saya tidak bisa sebut satu persatu yang hadir pada sore dan malam hari ini. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, yang dalam hal ini diwakili Bapak Sekda, PJ Sekda Provinsi Papua Barat Daya, yang saya sebut dengan hormat Bapak Insinyur Edison Siagian SEN MT, maaf Pak kalau salah menyebutkan gelar. Yang saya hormati pejabat Sekda Kota Sorong, Bapak yang saya sebut dengan kasih Bapak Rudi Laku SPI MM. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR Provinsi Papua Barat yang saya sebut dengan kasih Bapak Yongki Fonataba. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kota Sorong atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Dandim 102 Kota Sorong atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Dandim Raja Ampat
yang pada saat ini juga hadir bersama kita, bersama Ibu. Yang saya hormati Ketua Klasis GKI Kota Sorong atau yang mewakili, yang saya sebut dengan kasih Bapak W. Rahwansau, maaf Pak kalau salah menyebutkan. Yang saya hormati ketua-ketua kerukunan yang di bawah KKSU Kota Sorong yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua KKSU Kabupaten Sorong, yang saya hormati Ketua KKSU Kabupaten Raja Ampat, yang saya hormati Ketua KKSU Kabupaten Maibrat, dan yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudari anggota kerukunan keluarga Sulawesi Utara Kota Sorong yang saya banggakan dan saya kasihi. Pertama-tama, sebagai umat yang percaya, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur pada kehadirat yang Maha Besar Tuhan, karena hanya karena kasih dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti ibadah syukur pasca KKSU Kota Sorong tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mungkin tidak pandai berkata-kata, apalagi menyangkut firman lah istilahnya itu. Tapi saya yakin dan percaya warga Sulawesi Utara itu notabene adalah masyarakat yang mayoritas Kristiani. Jadi mungkin saya sudah tidak perlu menjabarkan arti dan makna Paskah. Saya hanya sedikit untuk menambahkan, karena sesuai tema tadi kita sudah juga mendengar dari Ibu hamba Tuhan, Ibu Pendeta sudah menjabarkan secara panjang lebar arti dari makna tema yang pada saat ini. Saya hanya ingin menyampaikan sebagai umat yang percaya, saya pribadi, istilah Paskah itu ibarat atau identik dengan kebangkitan Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya dalam hal ini hanya akan menambahkan sedikit dalam rangka peringatan ibadah Paskah pada malam hari ini, sesuai dengan subtema juga yang akhir itu disebutkan karena torang semua bersaudara. Jadi dalam hal ini saya menyampaikan supaya kesatuan dan persatuan masyarakat warga Sulawesi Utara, khususnya yang warga KKSU Kota Sorong, semakin mempererat tali kasih persaudaraan, persatuan, kesatuan, damai, terutama dalam kehidupan kita, dalam keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya untuk Kota Sorong yang kita cintai. Semoga damai dan sukacita Paskah pada kesempatan tahun 2023 ini selalu hadir dalam kehidupan kita. Sedikit mungkin saya menambahkan pada kesempatan ini, saya mohon izin untuk Pak Sekda berdoa. Ini hanya khusus untuk warga Sulawesi Utara yang kebetulan hadir pada saat ini. Saya ingin menyampaikan, dengan terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya yang kita cintai ini, kami dari unsur KKSU Kota Sorong ada berwacana ingin membentuk KKSU Provinsi Papua Barat Daya. Jadi dalam hal ini saya ingin bertanya kepada
masyarakat khususnya anggota KKSU Kota Sorong, kira-kira wacana yang kita inginkan ini apa disetujui oleh masyarakat atau tidak? Karena kebetulan dalam hal ini KKSU ada yang sudah terbentuk di Sorong Raya ini ada 5 Pak Sek. Jadi Maibrat, Tambro, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, mungkin Sorong Selatan. Tapi dalam hal ini Sorong Selatan belum ada KKSU-nya, yang ada itu adalah Kawanua. Tapi mereka juga sudah menyatakan sikap mendukung. Kebetulan pada saat ini hadir itu yang ingin saya tekankan, semoga ini kalau memang disetujui supaya kita warga Sulawesi Utara jangan ada lagi yang untuk terpecah-pecah. Ya mungkin ada selentingan Minahasa, sedangkan kita ada Sangir Talaut dengan Nusa Utara. Jadi kalau memang Bapak Ibu setuju pada malam ini, mungkin saya akan secepatnya kita akan membentuk panitia kecil untuk mendeklarasikan itu Papua KKSU Provinsi Papua Barat Daya. Tapi dalam hal ini sudah itu nanti saya mungkin akan membentuk itu. Dan akhir kata saya menyampaikan selamat Pesta Paskah, semoga damai dan sukacita Paskah untuk kerukunan keluarga Sulawesi Utara, Kota Sorong maupun sekitarnya selalu hadir dalam kehidupan kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Akan mengikuti sambutan dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan disampaikan oleh penjabat Sekda Papua Barat Daya. Kami sebut dan silakan Bapak Insinyur Edison Siadian MA. Paskah, Ibu Bapak yang saya hormati semua. Selamat Paskah. Selamat malam. Mungkin saya mau mencoba menyapa dengan ciri khas Manado ataupun Sulawesi Utara, Tabea. Tabea. Yang terhormat Ketua KKSU Kota Sorong dan mungkin Ketua Panitia juga, Bapak. Terima kasih sudah mengundang kami, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dan yang terhormat Pak Rudi Laku sebagai PJ ataupun PLT Sekretaris Daerah Kota Sorong, Bapak Dandim Raja Ampat, teman-teman dari Forkopimda yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih karena diundang di sini, dan saya mewakili, selain pribadi saya mewakili Bapak PJ Gubernur yang dalam kesempatan ini tidak bisa hadir karena masih di Jakarta. Mungkin besok pagi beliau sampai. Ibu Bapak yang saya hormati, saya senang gitu ya diundang di acara Paskah ini, karena ini mungkin acara gereja pertama yang saya hadiri. Di Kota Sorong, terutama Paskah kemarin saya di Jakarta bersama keluarga, dan betul apa yang disampaikan Ibu Pendeta tadi bahwa PGI kasih tema seluruh Indonesia. Tapi satu hal yang kemarin di Jakarta itu, pendetanya bilang jangan takut karena dia sudah bangkit. Jadi
Mungkin KKSU juga begitu jadinya. Jadi pesan kami, KKSU tidak perlu takut. Karena saya juga tidak takut datang ke sini, datang ke Sorong maksudnya Bapak, karena saya bukan di Sorong tadinya kan, dan saya hari ini sudah 4 bulan, mulai Desember tanggal yang ya kira-kira tanggal 15 atau 16. Kami dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sangat berharap dan sangat yakin bahwa kerukunan adatnya, ini kita anggap adat saja, atau masyarakat, kelompok masyarakat itu dapat membantu dan bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam hal belum ada kesempatan bikin acara yang pas gitu. Ibu bapak yang saya hormati, kenapa tadi jangan takut, kemudian karena Tuhan sudah bangkit dan seterusnya. Ternyata yel-yelnya Provinsi Papua Barat Daya itu jadi mirip gitu dengan pesan Paskah kita pada malam hari ini. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua ya Pak, ya harus bersatu, karena kalau pecah-pecah dia nanti nggak apa namanya enggak. Saya ngomong ini bukan karena mau pemilu, bukan. Tapi kalau banyak pecah-pecah nanti malah nggak kelihatan. Kalau dia gabung bersatu besar, dia kelihatan jadinya. Namun demikian itu harus ada kesepakatan, tetap harus ada kesepakatan di antara semua teman-teman, semua kita, terutama yang berasal dari Sulawesi Utara, sehingga keterwakilan representasi Sulawesi Utara di Papua Barat Daya yang mungkin datanya belum pas ya, tapi mungkin nomor 3 terbanyak pendatang. Ya, nomor 3 terbanyak, sehingga tapi nggak kelihatan gitu ya. Tadi ceritanya Pak Ketua, nomor 3 terbesar di kota Sorong atau di Sorong Raya, tapi belum kelihatan. Bagaimana cara kelihatan? Yaitu tadi ya, Torong kuat karena Torong satu, dan jangan takut karena dia sudah bangkit. Terima kasih. Insinyur Pak, tepuk tangannya dulu. Tadi Pak Sekda bilang untuk pertama kali, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini, orang Manado bilang yang satu ini jangan dilewatkan. Bolehkah kami mengundang Bapak-bapak terkasih, Bapak Ibu terkasih yang sudah berkenan, panitia dan seluruh warga kerukunan Sulawesi Utara untuk berfoto bersama dengan panitia dan badan pengurus. Kami undang dengan kasih